Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman hari ini? Suasananya kan masih suasana bulan Syawal, habis Lebaran. Kalau kemarin kita belajar SD itu mata pelajaran matematika. Kalau hari ini biar makin afdol, momen Hari Raya Idul Fitrinya, gimana kalau kita belajar seputar halal bihalal? Halal bihalal. Wah, menarik nih. Apalagi hari ini hari Selasa, waktunya teman-teman SMP untuk bersama dengan kami dalam program Sinaunang Omah. Kak Putri tentu nggak sendiri karena bersama Kak Putri sudah hadir. Ada Ustadz Muhammad Arif Fatwan SHI dari Sekolah Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo. Ustadz Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik ya. Sama-sama, Mbak Putri gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun baru kali pertama ketemu, boleh ya minal aidin wal faidin ke Ustadz Arif? Sama-sama, minal aidin wal faidin juga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan puasa Lebaran tahun depan. Amin, Allahumma amin. Itu harapan kita bersama. Iya. Belum sudah rindu soalnya. Jadi Ustadz Arif, kita kan hari ini mau bahas seputar halal bihalal. Banyak hal yang menarik seputar halal bihalal dan hari ini situasinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Dulu itu halal bihalal itu ya ketemu, kumpul-kumpul, ada opor, ketupat, bakso, sate ayam. Iya betul. Iya. Kalau sekarang secara virtual dengan bantuan teknologi, tapi mengurangi nggak ya makna halal bihalal? Kayaknya lebih panjang lebar lagi. Ustadz Arif nih yang bakal cerita. Iya, siap. Oke, jadi halal bihalal itu banyak maknanya ya, bisa kita maknakan bahwasanya halal bihalal itu saling minta maaf ya, Saling minta maaf iya betul. Dan kemudian saling memaafkan. Saling memaafkan ya, biasanya bahasa yang kita pakai itu kosong-kosong ya, Kosong-kosong gitu. ya. Tapi setelah kosong-kosong jangan ada lagi. Nah, ya. bener. Karena takutnya kalau ada lagi kita ribet lagi nanti ke belakangnya. Ya, seperti itu. Dan halal bihalal sendiri itu memiliki makna dari kalimat bahasa Arab halal, yaitu artinya halal, seperti makanan halal. Oke? Makanan halal, kemudian bihalal dengan halal. Jadi halal ketemu halal, gitu. Jadi kalau sudah kita minta maaf, maka kita yang dimintain maaf juga harus mau memaafkan. Jangan sampai ada di antara keduanya ini kesenjangan lagi atau permusuhan lagi, seperti itu kira-kira. Wah, jadi setelah halal, setelah saling memaafkan, bukan berarti kemudian ke KUA. Ini ngomong apa sih? Oke. Maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan, daripada Kak Putri kasih pertanyaan ke Ustadz Arif ini ngawur, teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh Kak Putri buka line WhatsApp seperti biasa di 0823 389 9899. Seperti biasa, pertanyaannya Kak Putri terima melalui teks. Jadi diketik, jangan miss call, jangan telepon. Nanti Kak Putri susah baca pesan-pesan yang masuk. Ketik nama, sekolahnya di mana, kota kabupatennya mana, pertanyaannya apa. Kalau ada pertanyaan, kirim-kirim salam aja juga boleh ya. Di 0823 389 9899. Kembali ke Pak Arif. Jadi kita lanjut ini mulai bicara soal halal bihalal, mulai dari slide pertama kita. Teman-teman bisa mulai fokus ya, kalau mau siapin alat tulis, monggo silahkan. Ya, halal bihalal dalam istilah Islam adalah bisa kita artikan dengan saling ikhlas, saling ridho, saling memaafkan dengan senang hati yang tulus, ya, saling senang, dan dengan bahasa yang kita pakai seperti yang saya sebutkan tadi, kosong-kosong ya, gitu. Ya. Lebih tepatnya, halal bihalal bisa adalah sebuah kegiatan silaturahmi di mana diisi dengan saling maaf-memaafkan di dalam momen Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu. Kemudian halal bihalal ini sudah menjadi tradisi loh bagi masyarakat Indonesia kita yang tercinta ini. Betul. Karena di negara lain saya yakin belum tentu ada tradisi halal bihalal yang seperti kita lakukan setiap tahunnya. Dan diambil dari bahasa Arab, namun orang Arab sendiri saya yakin tidak akan mengerti makna daripada halal bihalal. Oh, jadi di sana tidak dikenal terminologi halal bihalal Halal malah? bihalal, meskipun kalimatnya diambil dari bahasa Arab. Dan menurut gramatika Arab sendiri nih, jadi halal bihalal itu tidak sesuai dengan gramatika. Jadi Nggak sesuai asal-asalan grammar. comot-comot
Cuma ini menjadi sebuah kalimat yang betul-betul menjadi Tradisi yang dipegang teguh di Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi kita sudah you know I know we know same tentang halal bihalal ya, walaupun Iya, masyarakat Arab sendiri tidak mengenal gramatikal halal halal bihalal. bihalal. Tapi iya. bukan berarti di Arab tidak ada tradisi untuk saling memaafkan, kan ini tradisi umat muslim di seluruh dunia. Iya, betul. Hanya saja penyebutannya ya Penyebutannya, iya betul penyebutannya. Oke, baik. Kemudian makna halal bihalal bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Jadi ketika si anak punya banyak salah dengan orang tuanya, ini momen yang penting, ini momen yang sangat berharga. Ini waktunya untuk kita berminta maaf kepada mereka, orang tua kita dan guru-guru kita. Adik-adik di rumah semuanya, pemirsa JTV juga dimanapun Anda berada, ini juga adalah momen yang terpenting untuk kita berminta maaf kepada mereka. Jangan sampai terlewatkan, karena kita akan ketemu dengan bulan Syawal atau Lebaran atau momen halal bihalal ini di tahun depan. Seperti itu. Saya bayangkan tadi dari penjelasannya Ustadz Arif, berarti kita mulai dari yang paling dekat, Iya, dari betul. keluarga dan kerabat. Iya. Anak kepada orang tua, anak kepada saudara lainnya. Iya. Baru kemudian setelah keluarga inti, keluarga besar. Keluarga besar. Baru kemudian ke orang-orang yang ada di sekitar, tetangga, teman-teman di sekolah, Betul. dan iya. lain-lain. Iya. Jadi tidak ada artinya minta maaf jauh-jauh kalau yang deket-deket Iya. nggak didatangi atau Tidak dikunjungi didatangi. terlebih dahulu. Ya seperti itu. Oh. Memang. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah orang yang terdekat kita. Siapa? Orang tua kita, satu. Kemudian saudara kandung kita, kemudian Pak D, Pak Le ya, paman, bibi, kemudian kerabat kita, misanan-misanan. Itu kan kita pasti itu ada permasalahan di antara mereka, Iya, yang sengaja kita atau tidak. rebutan dan yang betul. lain-lain, ya kan? Tahu aja Selama soal setahun rebutan. seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita terlewatkan itu. Kita harus betul-betul merendahkan ego kita. Kita harus selalu merasa saya yang paling banyak salah, saya yang paling banyak berdosa, saya yang paling banyak berbuat zalim, istilahnya Untuk seperti itu, saya yang harus minta maaf. Ini baru pengantar awal seputar halal bihalal yang ternyata, fun fact, kenyataannya di Arab tidak dikenal secara gramatikal. Tapi nanti karena masih pengantar, kita akan lanjut obrolan kita di segmen berikutnya. Tetap bersama Sinaunang Omah. Terima kasih untuk yang masih setia bergabung bersama dengan program Sinaunang Omah hari ini. Sekedar informasi, tiap hari itu jenjang pendidikannya berbeda. Jadi kalau kemarin SD, hari ini SMP, dan tema atau mata pelajarannya juga berbeda. Hari ini kita membahas tentang pendidikan agama Islam, khususnya seputar halal bihalal. Maka seandainya ada pertanyaan yang di luar konteks perbincangan kita pagi ini, kita lagi ngobrolin halal bihalal nih teman-teman. Mohon maaf ya, pertanyaannya mungkin nggak bisa dibaca karena belum sesuai tema. Tapi kalau sesuai tema halal bihalal, boleh. Yang mau kirim-kirim salam masih ditunggu di 0823 3089 9899 hanya lewat WhatsApp teks, hanya lewat pesan teks, tentunya dengan mengetik nama, sekolahnya di mana, dan kota kabupatennya mana. Kalau orang tuanya mau ikutan gabung, boleh sekali. Kita lanjut sama Ustadz Arif, melanjutkan perbincangan kita seputar halal bihalal. Apa yang sebetulnya diajarkan dan menjadi firman Allah terkait perintah untuk melakukan ini? Ya, jadi yang namanya halal bihalal itu memang sudah ada dasarnya. Seperti di dalam hadis bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasiro. Ada 3 golongan yang mana jika kalian wahai umatku berada dalam 3 golongan ini, ya, maka Allah akan menghisap. Jadi kita nanti di akhirat itu kan kita nanti dihisap itu sama Allah SWT. Kita akan diperhitungkan amal kita, kemudian wa adkhalahul jannah, dan kita akan diberikan sebuah fasilitas masuk surga sama Allah. Apa 3 kriteria tersebut? Ya, simak baik-baik. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, kamu memberikan orang sesuatu yang mana orang yang kamu berikan itu adalah orang yang tidak pernah memberikan sesuatu padamu. Wah. Orang pelit.
Justru memberi sesuatu ke orang yang tidak pernah memberikan Tidak apapun kepada pernah. kita. Iya, betul. Itu nilai pahalanya tinggi. Tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tasiluman kotoaka, kamu menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi kepada kamu. Saudara kita yang jauh ataupun yang dekat tidak pernah bertegur sapa misalnya ya, tidak bertegur sapa, kemudian sering cekcok ya, kemudian gara-gara hal-hal yang sepele sehingga kita tidak pernah sama sekali datang ke rumahnya meskipun untuk hanya menyapa. Itu termasuk qati'ur rahim, jangan sampai seperti itu. Yang seperti itu kita harus sambung. Jadi ketika kita mendapati keluarga, saudara kita yang seperti itu, kita harus merendahkan ego kita. Sekali lagi ya, kita harus merendahkan ego kita datang, kita ketuk pintunya, assalamualaikum, ini ada hadiah oleh-oleh. Kenapa kita perlu bawa oleh-oleh? Agar rasa cinta yang dulunya saling benci nih, jadi menjadi apa? Cair, suasananya menjadi cair, menjadi tidak ada sekat lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ta'fu amman dolamaka, kamu memaafkan orang yang berbuat dolim kepadamu. Jadi kita kalau dizolimi, kita kan sering ya, setiap hari mungkin ketemu orang yang mendolim kita, entah itu barang kita diambil, entah gitu kita ini istilah Jawa itu dirasani ya, diomongin. Oh, khususnya ini murid-murid nih sering ngomongin guru ya, hati-hati. Emang nggak jangan. pernah ya kalau guru ngomongin murid keceplosan. Jadi ya seperti itu ya. Ya jangan sampai adalah antara murid dengan guru saling ngomong-ngomongan. Betul. Ini yang ngomongin sini, muridnya ngomongin guru, guru ngomongin muridnya. Jadi harus saling ada sayang, rasa cinta antara murid dan guru, antara ayah, ibu dengan anaknya, seperti itu. Kalaupun ada yang diperbincangkan, membicarakan prestasinya boleh. Boleh, ya sangat boleh. Kemudian, jadi penjelasan dari hadis tersebut, kita ini betul-betul dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu menyambung silaturahmi. Jadi momen Lebaran ini bukan hanya momen satu-satunya, tapi yang namanya silaturahmi ini bisa selain Lebaran. Jadi cuma kita ini terbiasa kalau Lebaran atau halal, ya seperti itu. Ya di samping karena ada liburan ya, masa-masa liburan sekolah seperti itu. Jadi disempatkan datang ke sanak family, ke rumah teman, ke rumah tetangga dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian makna halal bihalal itu sendiri, saling silaturahmi dan memaafkan. Saya sudah mempelajari bahwasanya istilah halal bihalal ini siapa sih yang pertama kali mencetus atau Ustadz? Siapa yang pertama kali memunculkan istilah ini? Jadi banyak sumber ya, banyak sumber yang kita dapatkan. Ada yang bilang dari ini ceritanya, Cuma saya lebih condong bahwasanya yang pertama kali yang menggagas istilah halal bihalal ini adalah beliau sang tokoh ulama besar di zaman presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Beliau adalah Kiai Muhammad Wahab Hasbullah, salah seorang tokoh pembesar Nahdlatul Ulama, organisasi yang besar di Indonesia yang tercinta kita ini. Jadi ketika itu Presiden Soekarno itu ingin sekali bahwasanya ada pertemuan antara kelompok politik, antara organisasi. Jadi dulu kan ya banyak sekali kegaduhan ya antara politik ini dan itu. Kemudian beliau Presiden Soekarno ini berpesan kepada Kiai Wahab Hasbullah, wahai Kiai, tolong buatkan saya formula, buatkan saya sebuah kegiatan sekiranya semuanya ini masyarakat Indonesia ini bisa saling memaafkan. Bisa saling kumpul dan bisa memaafkan. Saling kumpul dan suasana cair ya tentunya seperti itu. Kemudian beliau Kiai Muhammad Wahab Hasbullah itu membuat istilah halal bihalal. Seperti itu kurang lebihnya. Oh, jadi ternyata kalau bicara sejarahnya sekalipun di Arab istilah halal bihalal ini tidak dikenal ya di Arab Saudi sana, walaupun dari bahasa Arab, ternyata di Indonesia pemicunya justru ketika awal kita masih dalam era kemerdekaan, semua pengen kumpul, cair,
begitu. Iya, betul. Seperti itu ya. Nggak ngira ada latar belakang politik di baliknya, tapi menarik. Menarik Karena sekali. akhirnya menjadi budaya yang betul-betul dikenal dan dilakukan oleh seluruh masyarakat, bahkan yang tidak beragama Islam pun juga melakukan hal ini. Iya, betul sekali. Sebagai bentuk toleransi antar umat Toleransi, beragama. Ini iya. luar biasa. Selanjutnya Ustadz Arief. Kemudian ya karena sekarang ini ya momen Lebaran, tapi masa-masa pandemi ya, COVID-19 dan sebagainya. Jadi yang biasanya ngaji, belajar online, kemudian belanja online, Lebaran juga Lebaran online. Jadi Lebaran online kita karena Islam itu sangat indah ya, tidak harus menuntut kita untuk saling bertemu ketika keadaan tidak mendukung. Jadi ketika keadaan tidak mendukung seperti saat ini, kita itu dianjurkan untuk menggunakan HP kita mungkin ya, kita lewat telepon, kita hubungi ayah kita kalau kita berada di tempat yang jauh. Bagi anak misalnya ada di Sumatera, kemudian orang tuanya ada di Jakarta. Seperti itu. Dan itu tidak mengurangi esensi Iya. dari Lebaran, Iya. sekalipun tidak bertemu secara fisik ya Iya, Ustadz. betul, sama sekali tidak mengurangi esensi dari makna Lebaran tersebut. Karena pada hakikatnya Lebaran itu yaitu saling minta maaf, itu yang penting kita itu sama-sama tahu, sama-sama mengerti, oh di sana sudah memaafkan kita dan kita sudah meminta maaf kepada mereka. Adapun cara-caranya kita bisa memakai cara apapun. Seperti itulah fleksibelnya agama Islam ini. Wah, semakin menarik dan ada banyak pertanyaan menarik juga sudah masuk di 0823 3089 9899 lewat WhatsApp. Segmen berikutnya sambil Ustadz Arief melanjutkan perbincangan kita seputar halal bihalal, saya juga pengen banget baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ternyata yang gabung nggak cuma teman-teman SMP aja, tapi kakak-kakaknya, orang tuanya, pak budenya ikutan gabung juga. Jadi tetap bersama Sinaunang Omah biar kita bisa lanjut keseruan kita ngobrolin halal bihalal hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyapa melalui pesan WhatsApp di 0823 3089 9899. Contoh yang bagus ini sudah sebut nama, sekolahnya di mana. Ada Dian di Madiun, kelas 2 SDN Mojorayung 1. Terima kasih sudah setia nonton Sinaunang Omah ya. Terus ada juga pertanyaan yang sangat menarik. 2 pertanyaan yang kebetulan datangnya bukan dari siswa atau siswi, tapi justru dari kakaknya ini kayaknya atau orang tuanya. Mau nanya nih Kak, Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Faul Mustaina dari Mojokerto. Pertanyaannya, kalau kita belum kenal sama seseorang, apakah kita sudah mempunyai kesalahan? Tolong penjelasannya Ustadz Arief. Pertanyaannya menarik nih, karena zaman sekarang teknologi berkembang dengan demikian pesat. Kak Putri mungkin ngerasa Kak Putri nggak kenal pemirsa satu-satu yang lagi nonton acara Sinaunang Omah. Iya, Tapi Kak Putri nggak ngerti kemarin-kemarin waktu siaran, hari ini waktu siaran ada omongan yang menyinggung. Dan ternyata itu menyakiti. Berarti Kak Putri punya salah dong, walaupun tanpa sengaja. Terus gimana cara halal bihalalnya? Ustadz Arief. Iya, betul. Jadi seperti pertanyaan seperti itu sangat cerdas sekali ya. Betul. Saya yakin belum ada pertanyaan seperti itu yang Belum lainnya. pernah ada Iya. sebelumnya, baru kali ini nih. Jadi begini, yang namanya kesalahan ya, kita pasti memiliki kesalahan. Kemudian urusan kita kenal dengan orang, kemudian apakah kesalahan itu sebatas dengan orang yang kita kenal saja, ataupun kita punya salah kepada orang lain yang belum kita kenal. Maka di sini kami katakan bahwasanya untuk minta maaf itu harus kepada segalanya, segala umat. Seperti itu ya. Semua makhluk tanpa terkecuali. Kalau kita tidak minta maaf, ya ditakutkan nanti ketika kita berada di kehidupan selanjutnya, kita menghadap Allah, ya kita takutnya dihisap. Jadi orang-orang yang memiliki merasa didolimi ya, kita naik sepeda misalnya, kemudian kita Nggak kenal nih ada pengendara lain. iya betul, Terus kecipratan air pas lagi kecipratan hujan. air,
ngipratnya di warung kopi, orang yang lagi minum kopi. Dan kita nggak merasa seperti itu ya kan. Tetap kita melakukan kesalahan, tapi tetap ada solusinya. Bagaimana cara minta maafnya? Nah, seperti itu ya. Jadi kita jika melakukan sebuah kesalahan, namun kita tidak bisa berminta maaf dikarenakan kita tidak kenal, jarak yang sangat jauh, dan yang lain-lain, bahkan mungkin orang yang kita dolimi sudah meninggal misalnya. Nah, seperti itu, maka kita harus membacakan istighfar, minta ampun, kita doakan kepada mereka kaum muslimin muslimat. Oleh karena itu, maka setiap selesai sholat itu ada bacaan wirid. Astagfirullahaladzim, li wali walidayya, wali ashabil hukukil wajibati alayya, wali jami'il muslimina wal muslimat. Maka kalimat yang harus kita garis bawahi, wali ashabil hukukil wajibati alayya, ya Allah, aku minta maaf kepada mereka yang telah aku renggut haknya, yang telah aku dolimi tanpa sengaja, tanpa sepengetahuanku. Sehingga ketika kita juga bertemu di padang mahsyar, di akhirat nanti, Allah itu akan memanggil kita. Allah juga akan memanggil orang yang dulu pernah terlukai oleh kita, ya, tanpa betul, kita lewat sengaja. medsos kita, ya, lewat kelakuan kita, seperti itu. Kemudian orang yang tidak terima ini menuntut, ya Allah, aku dulu pernah didolimi orang itu. Ya Allah, dulu dia pernah meludah, dia tidak sengaja tapi mengenai Cipratan ludahnya kena aku. Iya, betul. Ini saya akan menuntut, saya mohon itu pahalanya dilimpahkan ke saya karena dia punya salah, seperti itu. Udah kayak persidangan ya di padang mahsyar ya? Iya, betul, betul. Jadi kemudian Allah itu menunjukkan sebuah istana di dalam surga. Wahai orang yang didolimi, engkau lihat ke sana. Nah, di sana itu ada sebuah surga, ya. Kamu ingin surga itu enggak? Kemudian orang yang didolimi, saya mau. Kemudian seperti itu. Nah, kalau kamu mau, syaratnya kamu harus mau memaafkan orang tersebut. Ini kalau kita sering-sering membaca wirid yang setelah sholat 5 waktu itu yang kita baca astagfirullahaladzim li walil walidayya, artinya ya Allah, aku minta maaf kepada orang tuaku, li walil walidayya, dan orang yang telah aku renggut, yang telah aku dolimi, yang telah aku curi, yang telah aku berbuat kesalahan kepada mereka sengaja ataupun tidak sengaja, seperti itu. Wali jami'il muslimin wal muslimat, aku minta maaf juga ya Allah kepada mereka kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Itulah gunanya bacaan wirid ya. Mudah-mudahan ini adik-adik pemirsa JTV di rumah setelah sholat jangan langsung pelencing, jangan langsung sudah selesai kewajibanku sholat fardu, nonton TV lagi, salah betul. Ternyata. Setelah salam, assalamualaikum, kemudian langsung ngambil gadgetnya, langsung ke meja makan dan langsung menghidupkan kendaraannya. Jadi duduk dulu. Diulangi sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah dengan wirid yang kita bacakan setiap habis sholat, baik fardu maupun sunnah, Allah akan memudahkan kita untuk dimaafkan oleh orang-orang yang tadinya merasa terdolimi oleh kita, baik sengaja atau tidak. Wah, menarik ya. Selalu ada jalan kalau di agama Islam itu untuk kita sesama manusia saling memaafkan dan bersama-sama menuju surganya Allah. Jadi enggak aku masuk surga, kamu enggak. Kamu masuk surga, aku enggak. Tapi kita bersama-sama masuk surganya Allah. Iya, mudah-mudahan jawaban tadi bisa mewakili untuk semuanya ya. Dan mudah-mudahan bisa bertambah ilmunya dari jawaban saya tadi. Allahumma amin. Betul-betul terjawab. Saya juga sampai betul-betul terpesona dengan jawaban itu. Semakin mengenal agama Islam dan semakin dekat dengan Allah. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada juga yang menarik. Coba saya baca dulu. Karena setelah pertanyaan tadi ada... Nah, Assalamualaikum Bu Rahma di Sawut Ratap Sidoarjo. Halal bihalal tahun ini berbeda. Biasanya saling mendatangi. Tapi ini kemarin malah diarahkan untuk menutup pintu rumah. Kan ini bertentangan dengan ajaran. Masa dengan tetangga tidak saling bertemu, rasanya sungguh tak enak sekali. Kalau saya, pintu rumah saya terbuka Bu, tapi kalau ada lalat masuk ditutup lagi. Jadi sebetulnya berkaitan dengan situasi sekarang,
kita Iya. tetap ingin menjalin tali ukhuwah Islamiyah dengan tetangga, Iya, tapi di betul. saat yang sama kita tidak mungkin bertemu dekat secara fisik. Iya. Gimana solusinya Ustadz? Jadi seperti ini, demi menjaga keselamatan, ya kita harus menjaga jarak dan semua peraturan dari pemerintah harus kita taati. Apa di depan rumah perlu ditulis kawasan wajib masker misalnya? Nah, jadi pemirsa GTV dimanapun Anda berada, adik-adik dan semua teman-teman. Jadi kalau masalah seperti itu, ya memang banyak tokoh ulama berbeda pendapat, Punya pandangan yang berbeda. punya pegangan sendiri, punya pandangan sendiri ya. Jadi bagaimana sih kalau kita menyikapi hal seperti itu? Oke, sekarang kalau ada tetangga, ini kita kita bertetanggaan ini Mbak Putri ya. Kemudian Mbak Putri ini sangat takut banget. Apakah Parno. salah? Iya, apakah salah sikapnya Mbak Putri yang seperti itu Dalam situasi ditutup? sekarang. Iya, kemudian. Nah, perlu kita garis bawahi yang boleh masuk seperti di rumah kita, ya, yang boleh bertamu di rumah kita. Kalau bisa ya hanya orang-orang yang terdekat kita. Jadi kita boleh menutup, tapi jangan untuk segalanya orang. Oke. Bahkan orang tua kita sendiri mau datang ke rumah kita, jangan, nak, saya mau silaturahmi anak orang tuanya. Orang tuanya nih datengin ketuk pintu rumah Iya. anaknya, Iya. nggak dikasih buka pintu. Seakan-akan mau didatengin sama malaikat Israel. Ketakutannya seperti itu ya. Padahal jangan masuk rumah kami nggak mau nularin COVID ke bapak ibu misalnya. Wow. Iya, seperti sampai itu kayak sangat gitu. sangat ekstrim kalau menurut saya. Iya. Jadi solusinya bagaimana Ustadz? Solusinya kita tetap membuka, Ya. tapi kita harus memilih orang. Jadi jangan seluruh orang kita terima. Kalau orang yang jauh kita stop dulu. Kita lewat daring, kita Ya. lewat telepon ya, kita video call kan sama aja itu. Supaya bahan bakar minyaknya nggak terpakai ya. Dan sangunya bisa ditransfer. Bener, setuju. Kemudian kita tetap harus mematuhi peraturan standar COVID-19, peraturan kesehatan ya, yaitu pakai masker, kita sediakan di rumah kita hand sanitizer. Kemudian kita ketika duduk di dalam rumah ya usahakan ada jarak juga, seperti itu. Ya. Jadi ada langkah yang bisa dilakukan, tidak serta-merta menutup begitu saja pintu Tidak rumah. serta-merta menutup. Jadi sangat ekstrim kalau menurut saya. Jadi kita harus pilih mana yang kita persilahkan, Ya. mana yang kita stop dulu, kemudian kita terima kunjungannya atau silaturahminya setelah masa pandemi ini berakhir. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya ya. Ini yang menarik, ada bintang di MI Ar-Rudoh Malang kelas 1. Iya. Kenapa silaturahim kok disebut halal bihalal? Apa ada yang haram silaturahimnya sehingga disebut halal bihalal? Kayaknya baru bergabung, jadi tadi dia mengikuti penjelasan di segmen pertama. Tapi tidak apa-apa, sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang. Iya, jadi Apa yang haram kemudian menjadi halal dengan halal bihalal? Jadi halal bihalal itu atau silaturahmi, Ya. ya halal bihalal silaturahmi. Kenapa kok bisa diambil jadi halal bihalal? Halal bihalal itu adalah sebuah momen setelah Lebaran Idul Fitri. Kalau setelah Idul Fitri di bulan misalnya di bulan Maulid, tidak ada halal bihalal, ya tidak ada halal bihalal. Jadi halal bihalal itu istilah yang kita pakai di momen bulan Syawal yaitu Hari Raya Idul Fitri. Yang mana di momen tersebut kita isi dengan saling berminta maaf. Berminta maaf antara anak dengan orang tua, antara murid dengan guru, antara orang ini dengan tetangganya, antara adik kepada kakak, antara keponakan dengan paman-pamannya, seperti itu. Untuk meluruhkan semua salah dan Semua dosa di salah, masa lalu, iya, betul. setahun sebelum Ramadan terakhir gitu ya. Iya. Jadi ini untuk memudahkan. Tidak perlu khawatir. Yang penting adalah esensi atau makna dari wujud silaturahim itu. Iya, betul. Ada lagi yang mau gabung di 0823 3089 9899. Kak Putri tunggu, karena kita masih punya 2 segmen terakhir kebersamaan. Jadi sabar dulu, yang pengen kirim pesan nanti akan dibacakan di segmen berikutnya. Tetap bersama Sinaunang Omah.
Masya Allah, pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp di 0823 3089 9899. Bagus dan semuanya menarik sesuai dengan tema kita hari ini, halal bihalal. Ustadz Arif, sebelum nanti kita melanjutkan simpulan ya obrolan kita, karena masih banyak sekali pertanyaan masuk. Salah satunya dari Azza di Lamongan. Pertanyaannya bagus banget nih Ustadz. Bagaimana cara menanggapi orang yang bertanya pada saat halal bihalal dan pertanyaan yang diberikan itu justru mengganggu niat luhur menjalin ukhuwah Islamiyah atau silaturahmi? Iya. Misalnya nih Ustadz, kok sekarang gendutan? Loh, kok belum nikah? Loh, kok belum punya anak? Anak satu kurang, tambah lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang kita datang tujuannya untuk silaturahmi, tapi yang terjadi justru sakit hati. Gimana Ustadz? Nah, itu pertanyaan sangat bagus juga. Dan banyak ditanyakan. Iya, dan itu terjadi di lapangan. Betul, di lapangan sepak bola, oh enggak, lapangan pertemuan silaturahmi atau halal bihalal. Gimana Ustadz? Jadi seperti ini, yang namanya silaturahmi itu ada etikanya. Oke, etika silaturahmi. Kita perlu perhatikan etika silaturahmi. Jadi kalau yang kita datangi ini adalah teman atau keluarga atau saudara yang tidak baperan, ya ini bahasa anak sekarang nih, yang nggak baperan. Kita mau ngomong bagaimanapun, dia nggak akan diambil hati, nggak akan sakit hati. Oke, nggak apa-apa, silakan. Jadi kita mau mengucap bagaimanapun, mereka akan memahami. Adapun kalau kita datang ke tempat keluarga, saudara, tetangga, teman, dan yang lain-lain, yang mana mereka ini punya hati, perasaan yang baperan. Nah ini, jadi kita harus tahu kondisinya dulu. Kemudian jika kita terlanjur Ustadz, kita datang atau kita malah keadaan sebaliknya, kita ini datang kepada sebuah keluarga, terus keluarga ini mengucapkan kalimat-kalimat yang kita baper. Nah, bagaimana? Kita sendiri harus mengondisikan hati kita. Perlu tidak dikonfirmasi, mohon maaf saya tidak nyaman menjawab pertanyaan itu. Seandainya begitu bagaimana? Jadi on the spot nih Ustadz, kita nggak nyaman dikasih pertanyaan yang tujuan kita datang untuk memperkuat silaturahmi, tapi karena pertanyaan itu menyakiti hati, kita jadi pengen ngomong, mohon jangan bertanya tentang itu lagi karena saya tidak nyaman. Itu gimana Ustadz hukumnya? Kalau di seperti itu kayaknya kurang elok, kurang etis ya. Jadi mending diem aja. Diem aja, kita harus bisa mengondisikan hati kita. Sekaligus ya, niat latihan nih. Jadi latihan. Betul. Kan memang tujuannya maaf-maafan ya. Iya betul. Masa kita datang ke rumah ini diomongin seperti itu, sakit hati. Kesini sakit hati, kesini sakit hati. Akhirnya kita malas dah, nggak mau malas ke rumah itu, akhirnya tidak terjadi saling silaturahmi gara-gara kesalahan kita sendiri. Jadi latihan berpikir positif, pertanyaan itu sebetulnya bentuk kepedulian. Kok belum nikah? Jawabannya mohon doa ya, sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Betul, iya. Oh gitu ternyata. Iya. Ya, jadi ya. kita anggap mudah-mudahan mereka itu adalah mendoakan kita. Ketika kita datang ke rumah orang, kamu kok agak kurusan, padahal kita pengennya gemuk nih. Kok kamu terlalu gendut sih? Kok kamu belum punya pasangan? Sudah punya pasangan, sudah menikah, kok belum punya anak? Sudah punya anak, kok belum punya cucu? Udah tua-tua pada ketemu misalnya gitu ya. Jadi kita harus tetap mengondisikan hati, ya kita harus belajar sabar. Jangan kita biarkan gitu aja bapernya kita. Ya, kemudian kita harus tetap menjaga silaturahmi kepada mereka. Insya Jadi Allah, bukan alasan. Iya, insya Allah mereka akan tahu sendiri, akan mengerti bahwasanya kita ini orang baperan. Tolong jangan diomongin gitu ya, seperti itu. Pertanyaan menarik lain datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Wow, luar biasa. Apa kabar Kendari? Ustadz, bagaimana hukumnya minta maaf tanpa berjabat tangan? Memangnya minta maaf harus berjabat tangan? Nah, pertanyaannya dibalik. Apakah minta maaf harus dengan berjabat tangan? Dan bagaimana hukumnya apabila minta maaf tanpa berjabat tangan? Oke, jadi minta maaf banyak cara sih. Yang paling afdolnya memang berjabat tangan. Nah, urusan berjabat tangan ini ya. ada aturannya ya? Ada aturannya. Kalau bukan muhrim malah jangan jabat tangan ya? Ada SOP-nya SOP. seperti itu. Standar operasional prosedur permohonan maaf berjabat tangan. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki ya, ataupun kita dengan lawan jenis tapi dia masih
ada hubungan mahram dengan kita, entah itu ibu kita, saudari kandung kita, anak putri kita, ataupun menantu kita, ataupun keponakan kita, itu tidak apa-apa. Mereka cium tangan kita ataupun kita yang cium tangan kepada mereka. Kemudian sesama perempuan seperti itu. Jadi boleh berjabat tangan jika ada hubungan mahram atau hubungan keluarga. Ya, ada 9. Sedarah. Ya, sedarah. Seperti itu. Itu Jadi yang kalau ke paling ipar, afdol. Kalau ke ipar Kalau ke ipar tidak boleh, tidak boleh. karena beda. Kalau berbeda jenis kelamin Iya. ya. Kalau iparnya sama jenis kelamin. Sama jenis kelamin tidak apa-apa. Ini sama-sama. nyambung pertanyaannya soalnya Ustadz, pas banget. Aisyah di Gempol, gimana menanggapi misanan yang minta salaman sama kita padahal bukan muhrim? Misanan minta Iya. salaman padahal bukan muhrim. Misanan ini apa sih? Misanan itu anak Sepupu. paman kita. Oke, Kita punya bibi, kita punya paman, mereka punya anak, Sepupu. ya sepupu, Oh, sepupu itu bukan muhrim Ustadz? bukan muhrim. Oh, Bukan muhrim. saya salah kira selama ini. Saya kira sepupu laki-laki perempuan adalah muhrim, bukan? Bukan. Oke, baik, terkonfirmasi. Jadi belajar banyak kan? Dilanjut Ustadz, monggo. Bagaimana ini untuk yang bukan muhrim? Untuk yang bukan muhrim, kita boleh, tapi ada syaratnya. Jangan sampai kita bersentuhan dengan kulit. Oh, jadi kalau beliau sudah begini mengajak salaman, kita Iya, begini ya? Iya, seperti itu. Menarik. Nggak apa-apa, tapi harus ada lapisan kulit kain kita Kain. lapisi ya. Seperti itu. Jadi sekarang kalau halal bihalal pakai sarung tangan untuk pelindung juga sekaligus untuk menjaga tidak terjadi sentuhan. Itu terlalu ekstrim kalau menurut saya. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau dulu itu membaiat. Jadi para sahabat ada yang mau masuk Islam. Aha. Dulu itu ketika para sahabat ada yang mau masuk Islam ini. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, saya ingin masuk Islam. Oh, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad itu membaiat. Jadi dulu itu kalau sahabat ingin masuk Islam dibaiat. Baiatnya Dan seperti baiat apa? itu dijabat tangan. Seperti kayak ada perjanjian seperti itu ya. Ya, Dan itu perjanjian. berlaku untuk sahabat-sahabat yang muslim. Yang muslimah bagaimana? Yang muslimah, Nabi Muhammad itu tetap berjabat tangan tapi menggunakan alas. Oh. Seperti itu. Jadi Bentuk alasnya seperti apa ya Ustadz? Supaya seperti tidak kain. Jadi Kain. Oh, kain kita yang punya selendang, ya, selendang. Kemudian, Oh. kita berjabat tangan, kepegang tangannya seperti itu kepegang ya. tangan pemirsa. tapi tidak bersentuhan secara tidak langsung. bersentuhan secara langsung. Karena ada medium kain. Iya, betul, seperti itu. Triknya bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Iya, betul. Wah, oke, baik. Ustadz, masih banyak pertanyaan menarik lain. Terima kasih yang sudah bergabung di 0823 3089 9899. Adik sama kakak apa boleh salam-salaman? Silvi dari Jakarta. Adik sama kakak, pertanyaannya adik kakak kandung sedarah atau adik kakak ipar atau adik kakak tiri? Nah, Iya. mungkin kita harus memperjelas muhrim itu apa? Iya, muhrim, Supaya ya. pertanyaan ini sekaligus menjawab semua pertanyaan teman-teman lain yang baru bergabung. Iya. Jadi adik kakak ini kan banyak maksudnya ya. Ini adik kakak Adik kakak, anak adik apa kakak. gimana Oh, kan? bener, Ini lagi adik kakak zaman ketemu nih. gede. Iya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam adik. Waalaikumsalam. Udah makan belum kak? Gitu ya kan. Jadi Wah, Ustadz pengalaman nih, pasti banget kasih contoh yang ini. jadi adik kakak kalau hubungan darah Aha. sama-sama orang tuanya sama seperti itu ya. Jadi boleh salaman. Boleh. Boleh salaman seperti itu. Kemudian untuk masalah hubungan mahram ya yang bisa saya sebutkan dan biasanya yang gampang diketahui bahwasanya yang mahram boleh berjabat tangan dengan kita atau kita kalau menyentuh tidak batal wudhunya Ya. ya seperti itu. Yang pertama adalah ibu kita. Ini kita membahas yang perempuan dulu. Iya, oke. Mereka perempuan-perempuan yang boleh kita sentuh kulitnya. Untuk laki-laki ya, Iya. untuk laki-laki perempuan siapa saja yang boleh tersentuh kulitnya? Iya, Adalah. betul. Iya, yang pertama adalah ibu kandung kita. Ibu kandung. Kemudian yang kedua nenek kita. Kemudian yang berikutnya adalah bibi kita. Bibi itu saudari kandung dari ayah Atau ibu. atau ibu. Kemudian yang berikutnya adalah anak kandung kita. Iya. Kemudian menantu kita. Oh, menantu boleh. Menantu boleh, ya. Kemudian cucu kita, Iya. seperti itu. Seperti itu kurang lebih jumlahnya itu tadi, Ya. ya. Kurang lebih yang sering kita temui. Iya. Adapun selain itu, ya
mungkin bisa ditanyakan lagi lewat WhatsApp nanti biar bisa diperjelas. Ya. Nanti ada hukum-hukum yang lain. Jadi seperti itu kurang Maka lebih. kebalikannya bagi perempuan yang mahram adalah bapak, kakek, paman dari paman, bapak dan ibu. Iya. Kakak laki-laki, saudara kandung ya, Iya. atau adik laki-laki. Adik laki-laki. Kemudian juga nantinya akan punya menantu Menantu laki-laki laki-laki. dan cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Ya, Oke. seperti itu. Baik, terbayang, sudah jelas Iya, perbedaannya. alhamdulillah. Kalau ternyata di luar lingkaran itu tadi triknya. Mungkin pada saat momen nanti kita tahun depan mudah-mudahan halal bihalalnya bisa kumpul. Iya, betul. Kalau memang merasa sungkan untuk menolak, maka tangan boleh dilindungi Dilapis. oleh kain, dilapisi kain. Iya. Oke, karena kalau pakai sarung tangan nanti ekstrim. Dikira baru pulang dari mana gitu, praktek di mana. Oke, baik. Pertanyaan lain mudah-mudahan terjawab ya. Ini tadi pertanyaan kakak ipar, sudah terjawab ya. Karena yang bertanya tadi bagaimana apabila kakak ipar. Kemudian yang sudah bergabung lagi, nah ini dia. Aisyah Maharani di Jawa Tengah. Bagaimana cara menolak yang baik apabila ada yang bukan mahram mengajak salaman? Ini pertanyaan teknis banget ya, semua seputar salaman. Karena itu yang membuat kita pada saat momen halal bihalal itu betul-betul merasa, kan hubungan kita antar manusia nih, ada sungkannya. Iya. Kalau ternyata menolak itu tadi ya. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menolak yang baik? Apabila ada yang bukan mahram mengajak bersalaman. Iya, seperti itu. Biasanya di film-film komedi itu kalau ini kita Iya. bicara komedi ya, itu yang laki-laki, yang saya perempuan misalnya, dan kita bukan muhrim. Kemudian yang laki-laki ingin nyosor gini aja, pengen salaman, kita mundur seperti itu. Itu berarti kita memberikan isyarat kepada si laki-laki, Kita maaf saling Bang. memaafkan, tapi maaf, Iya. saya tidak bisa menyentuh karena kita bukan mahram. Seperti itu kurang lebih. Jadi pakai isyarat yang halus. Iya. Kalau si laki-laki atau perempuan itu mengulurkan tangan seperti ini, ya, kemudian kita harus seperti ini. Insya Allah saya yakin orang Indonesia cerdas Sudah semua. Paham. Itu bukan bentuk penolakan kepada ajakan bermaafannya, Betul. tapi penolakan pada sentuhan Sentuhan. fisiknya karena bukan mahram. Iya. Oke, masih ada segmen terakhir ini ya. Nanti saya akan coba baca-baca lagi. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang terlewat dan saya mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks yang sedang kita perbincangkan seputar halal bihalal tidak saya baca. Tadi ada yang tanya soal riba, Lailatul Qadar, mohon maaf tidak kita bahas untuk hari ini ya. Setelah ini segmen terakhir saya masih akan baca pesan-pesan yang sudah masuk di 0823 3089 9899. Jadi sabar dulu. Tetap bersama si Naunang Omah. Ada banyak pertanyaan terkait berjabat tangan, tapi kita sudah bahas seputar mahram dan bukan mahram. Yang ini di luar jabat tangan, pertanyaan yang sangat menarik. Ustadz Arief mohon bimbingan, kami tidak bersilaturahmi dengan saudara kami yang lebih tua, karena kami sudah dibohongi. Lebih tepatnya saudara kami tidak menepati janji sehingga menyebabkan kesusahan bagi kami. Apakah dalam hal ini kami berdosa? Mohon penjelasan dari Arianti di Jawa Timur. Ya, terima kasih. Mungkin bisa diulangi, itu yang minta maaf itu yang saya dan keluarga Iya. tidak bersilaturahmi ke kakak saya karena kakak saya sudah menyusahkan keluarga saya. Iya. Dan kami sakit hati karena kesusahan yang disebabkan itu. Oke. Terima kasih pertanyaannya, ini sangat biasanya ini terjadi ya. Iya. Terjadi di keluarga siapapun, saya yakin seperti itu ya. Apapun kasusnya ini berpotensi terjadi, namanya saudara. Sangat berpotensi. Sampai bahkan ada yang mengatakan, saya tidak akan meminta maaf kepada kakak-kakak saya karena dia sudah berbuat salah yang membuat saya sakit hati banget. Betul. Gitu, seperti itu ya. Itu sebenarnya jangan sampai terjadi. Sekali lagi saya ulangi, yang namanya ego kita harus rendahkan. Iya. Ego kita harus rendahkan, apalagi kita sebagai adik ya. Kita sebagai adik, meskipun kakak-kakak kita itu punya salah, kita tetap menyambangi atau datang ke rumah mereka. Adapun mereka memiliki salah dan kita sudah ingat betul kesalahan mereka, tapi mereka kok tidak mengucap sepatah kata pun, "Dek, saya minta maaf ya karena saya sudah melakukan ini." Nah,
seperti itu, kita harus betul-betul kuat. Kita kuat, yang namanya silaturahmi antara persaudaraan jangan sampai terputus. Jadi meskipun bagi adik yang bisa mengaplikasikan sikap yang seperti itu, saya acungi jempol, berarti dia ada orang yang lebih dewasa daripada kakaknya. Berdosa tidak sih seandainya memutuskan untuk jadi memaafkan tapi tidak bersilaturahmi ke rumah kakak? Misalnya nih, memaafkan tapi tidak sowan ke rumah kakak. Karena sudah mungkin belum berdamai dengan kejadian yang terjadi, tapi sudah memaafkan. Adapun urusan memaafkan, kalau jika sudah dia memaafkan sang adik, seharusnya sudah memaafkan istilahnya. Betul, ya memaafkan. Sudah, memang seperti itulah perilaku kakak-kakak saya sudah mengetahui. Tapi kalau saya ke sana, saya enggak gitu kan. Nah, seperti itu tidak berdosa, tidak salah. Kenapa? Karena mereka yang paling banyak salah. Ya. Ini kalau menurut versi sang adik dan kita tinjau, berarti sang adik tidak pernah berbuat salah. Yang banyak salah itu adalah sang kakak. Seperti itu ya. Jadi meminta maaf tetap sekalipun bukan posisi kita yang salah, tetap memaafkan sekalipun itu sangat menyakitkan. Dan kalau memang belum silaturahmi, ini kan Tidak momennya pas masalah. ada pandemi ya, Iya. memang jadi ada alasan buat Apalagi, nggak sowan. iya. Tapi jangan pernah sampai terjadi silaturahmi itu terputus, apalagi Betul. dengan yang merupakan mahram kita. Iya, betul. Ustadz, waktunya habis nih, mohon maaf ya, nggak kerasa kita sudah ngobrol banyak sekali dan insya Allah mudah-mudahan saya pribadi merasa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari bersama hari ini. Iya. Halal bihalal tahun ini beda, tapi tidak mengurangi makna bahwa kita sesama manusia, apalagi yang kita saudara, sesama umat muslimin ya, muslimah, harus selalu saling memaafkan dalam momen apapun, khususnya di Hari Raya Idul Iya, Fitri. Ustadz, terima kasih banyak. Salam Sama-sama. untuk kawan-kawan Bumi Sholawat Sidoarjo. Insya Allah ketemu lagi tahun depan Amin, atau dalam amin, waktu amin. dekat. Saya Rizky Adi Putri mohon maaf apabila ada banyak pesan yang belum terbaca karena waktu yang terbatas. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan tema yang berbeda. Sinaunang Omah untuk teman-teman SMA jam 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.